Nah, terkait dengan tugas dan fungsi seorang guru, kita juga harus paham bagaimana peran kita sebagai guru di bidang ekonomi. PS kita, tujuan perkuliahan kita di sini mendeskripsikan tugas dan fungsi seorang guru di bidang pendidikan ekonomi gitu ya. Jadi sebenarnya harapan saya ini kuliahnya sangat simpel ya. Jadi kita mendeskripsikan tugas dan fungsinya gitu. Cuman harapan saya ada pengembangan di kelompok yang hari ini bertugas. Oke, mungkin itu pembukaan saya terkait dengan pokok bahasan serta tujuan perkuliahan kita kali ini. Silahkan untuk kelompok yang bertugas memimpin jalannya perkuliahan hari ini. Baik Pak, terima kasih. Izin share screen ya Pak. Silakan, mungkin. Nah, menarik gitu ya. Dengan tim satu kelompok isinya cukup banyak, mereka itu presentasi hanya 10 menit. Luar biasa gitu ya. Pada saat kalian presentasi seperti ini, memaparkan materi, ini salah satu upaya untuk kalian terbiasa sebenarnya. Pertama, terbiasa untuk ngomong. Kedua, terbiasa untuk mengembangkan materi. Ketiga, terbiasa untuk diskusi atau saling tanya jawab. Tiga itu di kegiatan ini yang saya lihat, yang saya harapkan muncul. Syukur-syukur ada tambahan lain, kan seperti itu. Kenapa seperti ini? Menurut saya ini penting banget. Saya bilang penting itu setelah, mungkin sekarang ya, setelah saya S2 itu saya bilang itu sangat penting banget. Setelah saya S2, setelah saya pertama kali ngajar, dan sampai sekarang. Itu penting banget. Kenapa saya bisa bilang penting? Karena pengalaman pribadi. Ya. Jadi saya bukan tipe mahasiswa yang aktif sebenarnya. Ya biasalah standar. Apa ya? Kalau kuliah ya kuliah datang, dengerin, presentasi, selesai, pulang, udah selesai. Ada sesi tanya jawab, suruh tanya juga nggak tanya, suruh jawab juga nggak jawab. Jadi sifatnya lebih ke ya cari aman lah, seperti itu. Saya tipe seperti itu. Gitu. Ternyata setelah saya lulus kerasa banget nih. Setelah saya lulus kerasa banget. Kalau kita di kelas kan ya teman-teman kita sendiri lah ibaratnya saingannya ya. Jadi kalau merasa ada teman kira-kira di bawah kita, kita aman nih. Alah masih ada yang lebih di bawah kita. Seperti itu. Itu yang saya rasakan gitu ya. Dan ternyata setelah lulus itu beda banget. Setelah lulus beda banget. Ternyata saya ketemu dengan mahasiswa dari berbagai kampus waktu S2. Nah, kelihatan banget di situ kualitasnya. Kualitas ini bukan mengukur kemampuan kita atau pengetahuan kita ya, tapi mengukur kemampuan berbicara kita. Kelihatan jauh banget. Padahal di situ ya ada memang beberapa guru. Yang waktu teman sekolah saya ada beberapa guru, ada dosen, tapi dia itu masih asdos ya, asisten dosen, dan sisanya itu teman-teman yang baru selesai S1. Nah, ternyata kelihatan banget. Saya menilai, ini saya evaluasi saya sendiri gitu ya. Saya menilai, ternyata kelihatan banget jomplangnya. Kemampuan komunikasinya kelihatan banget jauh. Kemampuan menjawab kelihatan banget jauh. Kemampuan bertanya juga kelihatan banget jauhnya gitu ya. Ya mungkin aja itu efek dari tingkah laku saya selama saya S1 gitu. Itu efeknya seperti itu. Nah, dampaknya ke saya waktu saya S2 ternyata seperti itu. Itu baru S2 ya. Bahkan menyedihkan lagi itu waktu S1, waktu saya PKM. Itu menyedihkan lagi.
Kebetulan PKM saya itu di anak SMP waktu itu. Ingat banget saya. Saya sampai bingung harus ngapain. Anak SMP loh. Dimarahin nggak bisa, diatur juga nggak bisa. Sampai bingung mau nyampein apa. Mau nyampein materi juga bingung gitu saat itu. Setelah S2, itu yang saya rasakan. Nah, setelah S2 lulus nih. Setelah lulus, kebetulan saya nyobalah daftar di kampus swasta pada saat itu. Langsung keterima. Nah, di situ kebetulan waktu itu saya mengajar 4 mata kuliah atau 5 mata kuliah, saya lupa. Saya background-nya pendidikan ekonomi. Masuk di fakultas ekonomi, ya, langsung megang 4 sampai 5 mata kuliah, saya agak lupa berapa itu. Ternyata di situ terus terang saya stres habis karena harus menyiapkan materi, materinya beda-beda lagi ya, mata kuliahnya beda-beda, jangka waktunya sebentar, itu stres habis. Tapi ya mau nggak mau, namanya kita sudah kerja ya, tetap kita hadapi. Nah, saat pelaksanaan pengajaran saya kehabisan kata-kata, padahal waktunya masih banyak. Kalau saya evaluasi ini tadi kurang lebih ya lumayan lah persentasenya, kurang lebih sekitar 30 menit. Kurang lebih seperti itu. Dengan jumlah mahasiswa berapa tadi? 4 atau 5 mahasiswa ya, saya agak lupa. 4 atau 5 mahasiswa. Coba bayangin kalau kalian itu di kelas sendiri. Karena ini tugas kalian, ya, seperti itu. Waktu nanti kalian PKM, ini tugas kalian. Biasanya mata pelajaran ekonomi itu 2 kali jam pembelajaran gitu ya, 2 jam. Atau 1 jamnya 45 menit. Kalian bayangin, berarti 90 menit kalian harus ngapain. Biasanya kalau guru-guru muda, PKM-nya di SMA itu sering ya digodain, nggak dihargain dan sebagainya. Itu kalian harus ngebayangin dan apa yang harus kalian lakukan. Nah, back lagi kembali saya setelah mengajar di situ, ya lama-lama terbiasa sebenarnya ya. Awal-awalnya aja stres banget, stres berat lah ibaratnya. Tapi lambat laut saya terbiasa. Kemudian saya pindah lagi nih di kampus lain. Setelah di kampus lain, ya alhamdulillah yang saya ampuh itu 1 mata kuliah. Itu alhamdulillah banget ya, ngajar 1 mata kuliah, walaupun kelasnya banyak, tapi alhamdulillah kita fokus ke situ. Tapi ternyata efeknya ke saya ternyata terasa banget gitu ya. Artinya apa? Saat saya pindah lagi ke UNJ, dikasih beberapa mata kuliah, saya kelimpungan. Karena saya sudah terbiasa megang 1 mata kuliah itu. Artinya saya harus mengulas lagi, mempelajari lagi. Ya sebenarnya kalau sudah saya buka lagi, oh saya ingat apa yang harus saya omongkan, saya ingat gitu ya. Lumayannya di situ. Cuman efek apa namanya tantangannya lagi pada saat saya di kampus lama sebelum di UNJ, saya nyoba ngajar di SMK. Di situ saya nggak mampu mengelola kelas dengan baik tadi, ya, nggak mampu menyampaikan materi dengan baik. Artinya nggak mampu menyampaikan materi bukan saya nggak bisa buat materi, bukan. Bahasa yang saya gunakan nggak tepat ternyata untuk anak SMA atau anak SMK. Itu seperti itu. Dan nggak mampu untuk merangkul mereka. Jadi tugas guru itu bukan sekedar saya ngasih materi ke kalian selesai. Enggak, beda ternyata. Nggak bisa seperti itu, beda banget. Karena guru selain mengajar juga membina, membimbing, ya, dan sebagainya. Jadi sifatnya merangkul, itu beda banget. Nah itu yang nggak bisa di saya waktu itu. Ini merupakan pengalaman seharusnya yang bisa kalian ambil. Ya harapannya adalah kalian lebih baik gitu ya. Harapannya itu lebih baik.
Karena kalau saya selalu berprinsip saat mahasiswa saya nanti lulus, ya, ternyata lebih bagus dari saya, atau sekarang mahasiswa saya lebih pintar dari saya tuh bangga. Karena apa? Iya, mahasiswa saya lebih bagus. Artinya apa? Kedepannya akan mencetak generasi-generasi yang lebih baik lagi. Kalau generasi lebih baik lagi, berarti Indonesia maju. Kalau generasinya stagnan itu aja ya, Indonesia nggak akan maju. Jadi ini kesempatan kalian untuk melatih sebenarnya diskusi seperti ini. Apalagi kita masuk ke mata kuliah perencanaan pembelajaran. Ya, kita merencanakan. Kalian tuh kalau dikasih materi, berarti kalian merencanakan pembelajaran berdasarkan materi tersebut. Konsepnya seperti apa, waktunya seperti apa, materinya seperti apa, nanti cara ngomongnya seperti apa, itu juga dipertimbangkan. Jangan sampai, tadi saya sempat lihat, ini ya mungkin ini salah satu strategi kalian ya. Nggak apa-apa, bagus sebenarnya. Contohnya tadi ada yang menampilkan materi, PPT, itu poin-poin pentingnya saja. Bagus ya, PPT kan memang poin-poin pentingnya saja. Lalu si pembicara menyampaikan materi itu, menjelaskan poin penting itu bagus. Memang seperti itu bagus. But yang harus dikoreksi adalah cara penyampaiannya. Karena terlihat sekali si yang menyampaikan materi itu membaca. Itu kan kita kan tahu ya, saat kita nyampein materi, saat kita membaca intonasinya kan beda-beda. Kita bisa membandingin, oh ini membaca ini seperti itu. Ya sebenarnya baca nggak masalah, tapi gimana caranya supaya yang dengar kita itu dengan materi kita itu tidak tahu bahwa kita sedang membaca. Kembali kan seperti ini ya, sebenarnya kan banyak strategi-strategi yang bisa kalian lakukan. Misalnya kalian belum paham terkait dengan materi ini. Itu banyaklah strategi, saya yakin kalian juga paham dan seperti itu. Tapi cara penyampaian, cara penyajiannya harus kita kemas dengan baik supaya ya kita nggak kelihatan dengan baca gitu. Nanti mikirnya, Allah cuma membaca saya bisa. Ya benar, saya yakin semua di sini bisa baca. Dan seperti itu. Jadi kita harus punya strategi juga. Kita harus juga merencanakan pembelajaran dengan baik, mengevaluasinya supaya ke depan kita lebih baik lagi. Jadi itu sedikit evaluasi ya terkait dengan kelompok ini. Harapannya ke depannya kalian masih ketemu perkuliahan lagi, kalian PKM, terus kelompok yang lain, ya semakin baik lagi. Ya tujuannya supaya kemampuan kalian lebih bagus. Karena kalau sudah ketemu nih musuh dari kampus-kampus lain, ya kita harus siap-siap gitu. Karena kita nggak tahu kualitas mereka seperti apa. Oke, saya share sedikit ya. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita bahas terkait tugas dan fungsi guru. Kalau kita ngomong tugas dan fungsi guru, kita itu diatur oleh undang-undang sebenarnya. Kalau seorang guru ya, guru, dosen, tugas dan fungsinya itu diatur oleh undang-undang. Maka apakah undang-undang itu sifatnya baku? Enggak juga gitu ya. Itu adalah suatu gambaran bagaimana tugas dan fungsi seorang guru. Artinya apa? Nanti pada saat pelaksanaan di sekolah masing-masing itu menyesuaikan. Sama halnya misalnya silabus gitu ya. Kurikulum. Kurikulum kan dibuat satu. Misalnya kurikulum 2013. Ya dibuat satu kurikulum 13. Tapi pada pelaksanaannya di sekolah akan disesuaikan gitu. Karena kita tahu ya, tiap sekolah itu beda-beda. Setiap kampus itu beda-beda. Jadi kita tetap mengacu pada satu, tapi dikembangkan. Sama halnya dengan tugas dan fungsi guru. Ini gambarannya silahkan disesuaikan.
Nah, kalau kita ngomong tugas seorang guru itu sebenarnya ada di bab 9, pasal 39 ayat 2. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ juga terkait dengan tugas guru dibahas di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta dibahas juga ternyata di pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Yang isinya apa? Nih tugasnya. Saya besarkan. Yang pertama, merancang pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, menilai dan mengevaluasi. Yang keempat, membimbing dan melatih. Yang kelima, melakukan penelitian dan pengabdian. Yang keenam, melaksanakan tugas tambahan. Yang ketujuh, meningkatkan pengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi. Nah, ini tugas seorang guru, walaupun kalau kita perhatikan di sini ada pengabdian kepada masyarakat ya. Sebenarnya ini enggak juga kalau untuk guru. Sifatnya enggak wajib. Nomor 5 ini sebenarnya sifatnya enggak wajib. Tapi guru juga harus meneliti. Menelitinya seperti apa? Menelitiannya berupa PTK. Biasanya di guru-guru itu PTK. PTK itu apa? Kan PTK kita tahu bahwa PTK itu penelitian tindakan kelas. Gunanya apa sih PTK itu? PTK itu gunanya untuk memperkirakan, misalnya kita melakukan atau menggunakan suatu metode, menggunakan strategi, itu hasilnya seperti apa sih untuk studi kita? Seperti itu. Oke, sebentar ya. Ini tolong bisa di-record nggak? Sudah di-record? Boleh di-record? Ya, bisa di-record nggak? Sudah di-record, Pak. Oh, sudah ya? Oke. Oke, saya lanjut. Nah, untuk nomor 5 terkait dengan melakukan penelitian dan pengaduan kepada masyarakat, ini sifatnya tidak wajib. Tapi penting, terutama di penelitian. Karena penelitian itu yang sering dilakukan adalah PTK, penelitian tindakan kelas, yaitu menggunakan misalnya strategi atau metode. Harapannya apa? Kan kita ngajar tuh banyak metode ya, banyak strategi. Kalau kita menggunakan strategi A, itu dampaknya ke siswa gimana? Kalau misalnya tahapannya sudah benar, tapi dampaknya tidak baik, apa yang perlu diperbaiki dari metode itu? Nah, seperti itu. Ini sifatnya nggak wajib sebenarnya nomor 5. Tetapi yang bisa kita ambil poin pentingnya adalah sekarang ini guru-guru itu berlomba-lomba ya, berlomba-lomba mengikuti PPG, ya, pendidikan profesi guru. Itu sifatnya wajib sebenarnya. Jadi mereka berlomba-lomba. Kenapa kok bisa ya guru kok berlomba-lomba ikut PPG? Ya, karena kalau guru sudah lulus di PPG itu dapat sertifikasi guru. Ya lumayan sebenarnya ada tambahan per bulannya. Dari situ. Maka kenapa penelitian dianggap penting? Karena di PPG itu ada portofolio yang wajib dilengkapi oleh guru. Yang salah satunya adalah terkait dengan penelitian dan pengabdian. Itu wajib dilengkapi. Walaupun sebenarnya kalau guru tidak melaksanakan ini, poinnya juga nggak terlalu besar, gitu ya. Bisa ditutupi dengan lain. Tapi kalau ada kan lebih baik. Kebetulan saya di PPG, saya dapat tugas tambahan itu sebagai pengelola PPG. Jadi di situ ketemu guru-guru dari berbagai daerah, menarik ya. Dari berbagai daerah, berbagai latar belakang dan kemampuan, itu sangat menarik. Nah ternyata di PPG itu nggak semudah yang dibayangkan, kita ikut pelatihan terus enggak. Itu ada penilaiannya, ada UKIN, ada UP, ada portofolio.
gitu ya. Dan tahapan seleksi awal. Kalau UKIN kan uji kinerja terkait pembuatan RPP dan segala macamnya. RPP, bahan ajar, penelitian, pengabdian, dan seterusnya. Kalau UP, uji pengetahuan, itu benar-benar diuji. Guru itu online mengerjakan soal, ya dipakai Zoom, dilihat, dipantau, dan sebagainya. Dan itu banyak banget yang nggak lulus di situ. Nah, itu yang kenapa kok nggak bisa lulus? Berarti kan kualifikasinya, kompetensinya kurang di situ. Itu yang benar-benar sulit. Tapi banyak juga yang lulus dan akhirnya mendapatkan sertifikat guru profesional. Ya. Ini menarik ini ya, nomor 5 kalau kita hubungkan dengan PPG. Karena larinya semua itu ke situ sekarang. Yang guru-guru ya. Bahkan alumni kita, kakak tingkat kalian tuh tanya ke saya, WA secara pribadi, apakah saya bisa ikut PPG? Nggak bisa, karena dia bukan seorang guru ternyata. Dia kerja di BUMN, saya nggak tahu posisinya apa, dia belum punya sekolah, mau ikut PPG, ya nggak bisa seperti itu. Jadi harus mengabdi guru, setelah mengabdi, baru bisa ikut PPG. Nah, PPG itu gratis. Sekarang itu gratis ya, diadakan oleh pemerintah. Nah, itu sekilas terkait dengan penelitian dan pengabdian ya, yang saya kaitkan dengan PPG. Ini lumayan sebenarnya sertifikatnya. Walaupun kadang disalahgunakan ya, sertifikatnya digadaikan ke bank gitu. Ada seperti itu. Bahkan di pihak kami itu sampai dimintai apa ya, ditanya oleh pihak polisi karena mungkin si guru telat bayar dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Dari urutan pertama, merancang pembelajaran. Saat kita merancang pembelajaran, ya sama dengan perencanaan pembelajaran ini. Di perencanaan pembelajaran atau merancang pembelajaran, apa yang harus kita buat? Apa yang harus pertama yang harus kita laksanakan gitu ya. Tentu saja kita harus mengetahui kompetensi KD-nya, apa yang mau kita pakai gitu ya. Kita lihat biasanya di silabus dulu. Kita pakai di silabus. Silabus kan sudah diterjemahkan dari kurikulum ya. Kita lihat di silabus, kompetensi dasarnya apa. Lalu kita menetapkan tujuan pembelajarannya. Sama halnya dengan perkuliahan ini. Setelah kita menetapkan tujuan pembelajarannya berdasarkan taksonomi Bloom yang pernah saya sampaikan di pertemuan 2 waktu lalu ya, terkait C1 sampai C6, tingkatannya seperti apa, kata-kata pemilihannya seperti apa, dan itu. Setelah kita merancang, kita membuat kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, evaluasi, dan seterusnya. Nah, itu tertuang di dalam RPP kalau di SMA. Ya. Kalau di RPS, di perkuliahan tuh RPS. Ya, yang saya kasih ke kalian tuh bentuknya seperti itu untuk Universitas Negeri Jakarta. Tapi untuk ke prodi lain, universitas lain itu beda-beda. Tapi kalau di UNJ bagusnya seperti itu. Selanjutnya melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Jadi kalau kita merencanakannya ini sudah baik, sudah matang, kita mau ngapain di menit sekian kita sudah selesai di materi ini, semenit sekian materi ini, dan seterusnya, maka di situ proses pembelajaran yang bermutu akan ngikutin. Gitu ya. Tapi memang PR banget adalah di perencanaan pembelajaran ini. Ini pengalaman teman-teman dosen itu waktu ngajar PPG, guru itu kadang bingung bikin RPP. Nah itu, bikin RPP itu serba bingung. Gitu. Yang parahnya lagi, sekarang RPP itu kita tinggal beli. Tinggal beli gitu ya. Saya sering banget ya kalau saya selalu mengikuti grup-grup di Facebook terutama, grup-grup yang memberikan informasi terkait dosen dan segala macamnya. Itu kadang ada, misal jual RPP, RPS dari kelas sekian sampai kelas sekian, lengkap lah dengan silakan hubungi ini, biaya sekian. Nah, memang itu membantu ya, terutama untuk guru-guru tua. Sangat membantu, tapi giliran mereka suruh buat bingung. Itu terbukti di pelaksanaan PPG. Itu terbukti banget.
Artinya khawatirnya dalam proses pembelajaran ini mutunya kurang. Karena perencanaannya nggak matang. Saat perencanaan matang, berarti tentu saja proses pembelajaran juga bermutu sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Di tahap berikutnya, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kalau menilai, terkait dengan siswa kan, ya, materi sudah kita sampaikan, siswa sudah menangkap belum materi itu, sudah sesuai belum dengan tujuannya. Kalau sudah sesuai, maka kita berhasil. Lalu kita mengevaluasi kegiatan pembelajarannya. Dari hasil itu apakah dari setelah kita menilai, kita evaluasi apakah kegiatan penilaian kita lakukan itu sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai belum. Kalau belum, harus diperbaiki. Diperbaikinya di perencanaan lagi, merencanakan kegiatan pembelajaran di materi berikutnya. Selain itu, siswa itu membimbing dan melatih peserta didik. Ini tambahan ya, sekarang seperti ini guru. Nah, ini agak susah. Waktu saya praktek, bukan praktek, waktu saya itu nyambi di kampus lain itu nyambi mengajar di SMK. Saya susah membimbing, dekat merangkul dengan siswa-siswa itu susah gitu. Saya lihat kok bisa banget ya guru itu dekat banget dengan siswa gitu ya. Tapi kadang kalau saya lihat kok kayaknya siswanya kalau di bahasa saya ngelunjak ya gitu ya. Gurunya kok kayak gitu ya dan sebagainya. Ini agak sulit. Oke, mungkin mohon maaf ya kalau misalnya jaringan kurang bagus. Kebetulan tempat saya hujan nih, hujan deras. Oke, selanjutnya di sini tadi menyusun. Jadi kita melakukan penelitian dan pengabdian, walaupun nggak penting, walaupun bukan utama, tapi ini cukup penting. Kalau kita ngomong PPG, kalau kita ngomong peningkatan kualitas pembelajaran, karena penelitian ini nanti luarannya ya peningkatan mutu pendidikan. Karena kalau misalnya kita menggunakan satu metode dengan teorinya, sudah ada teorinya ya. Misalnya penggunaan project based learning itu akan menghasilkan kemampuan peserta didiknya meningkat, misalnya seperti itu. Itu teorinya. Dari hasil penelitian yang lainnya memang benar. Problem based learning itu meningkatkan kemampuan siswa. Tapi pada saat pelaksanaan kita ternyata enggak. Nah, itu harus dikoreksi. Mana yang kurang tepat? Apakah yang kurang tepat itu prosedur kita, apakah materi kita, atau yang lainnya? Nah, itu yang harus diperbaiki. Saat kita mampu memperbaiki dan ternyata hasilnya sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu, maka mutu pendidikannya juga ada. Ini yang keenam, melaksanakan tugas tambahan. Ya, kalau tugas tambahan, misalnya guru tadi jadi wangka kurikulum, ya tentu saja harus mengembangkan materi atau mengembangkan silabus dan sebagainya. Kalau guru diberi tugas tambahan, misalnya membimbing siswa, ya itu tugas tambahnya. Selanjutnya ini meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan. Ini mengikuti PPG itu salah satu mengembangkan kualifikasi akademik ya dan kompetensi. Itu salah satunya. Terus kadang guru juga punya MPMG, musyawarah MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Itu biasanya setiap guru ada bidang-bidang tertentu. Nah, di situ nanti akan ada pemberian materi, pengembangan kualifikasi, dan peningkatan kualifikasi. Nah, guru biasanya wajib mengikuti itu. Nah, ini terkait dengan tugas guru berdasarkan pasal 39, ya, pasal 20 dan pasal 52. Kita lanjutkan. Jadi guru itu kalau terperincinya, tugasnya itu dilihat di Permendiknas tahun nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Ini tugasnya.
Jadi ternyata menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan ini masuk menyusun silabus pembelajaran, menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, menyusun alat ukur, evaluasinya, menilai proses pembelajarannya, menganalisis, melakukan pembelajaran, perbaikan pengayaan dan sebagainya, dan melaksanakan bimbingan. Ini teknis kegiatannya, gitu ya. Maka tadi, di semester ini RPS saya rombak. Ini RPS-nya saya rombak benar ini. Beda dengan RPS di tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Berdasarkan tugasnya, kalian nanti itu menyusun kurikulum, menyusun silabus, menyusun LPP. Nah, di RPS sebelumnya, misal menyusun kurikulum dan silabus itu nggak ada di RPS saya tahun sebelumnya. Khawatirnya, suka itu biasanya kalau kalian nanti PKM, kadang suruh bikin silabus, suruh bantu misal buat kurikulum, khawatir nanti kebingungan sendiri. Maka di sini kita bahas, kita diskusikan bagaimana sih kira-kira menyusun kurikulum, bagaimana kira-kira menyusun silabus, bagaimana menyusun RPP. Jadi 3 ini itu saling berkaitan. Makanya di 3 pertemuan kan ada kita bahas kurikulum, kita bahas silabus, kita bahas RPP. Karena ini saling berkaitan. Kalau kurikulumnya salah, misalnya udah nanti ya silabus RPP-nya juga salah. Karena patokan kita adalah kurikulum, setelah kurikulum jadi, kita buat silabusnya, baru kita buat RPP-nya. Setelah RPP jadi, perencanaannya di RPP ini, lalu kita melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, ini tahapan dari proses pendidikan. Karena harus ada kurikulum, harus buat silabus, harus buat RPP, melaksanakan kegiatan pembelajaran, membuat alat ukur, gitu ya. Ini biasanya kan di mata kuliah evaluasi pendidikan ya. Jadi sebenarnya mata kuliah evaluasi pendidikan menurut saya itu sulit juga loh. Termasuk ya, kita harus membuat soal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kita harus membuat soal persentase mana soal yang sulit, yang gampang, sekian-sekian. Kita mengukur misal perankingan berdasarkan jawaban dan sebagainya. Ini termasuknya susah. Memvalidasi soal dan sebagainya susah termasuknya. Jadi harapan saya di mata kuliah mungkin sudah ya, mata kuliah evaluasi pendidikan, ya harapan saya kalian bagus di situlah. Kalau kalian lulus di mata kuliah itu ya harapannya untuk menyusun alat ukur atau soal ini kalian sudah bisa. Selanjutnya menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar di kelas tadi. Ini hampir sama ya sebenarnya dengan tadi, tapi ini lebih lengkapnya. Menganalisis penilaian pembelajaran. Jadi dari hasil ini kita nilai, kita lihat mana ya yang anak-anak itu ibaratnya kurang baik. Ya, dia kurang baik ini yang mana? Misalnya dia kurang paham itu yang mana? Dia harus perhatian dengan anak-anak yang seperti itu. Nanti karena apa? Kalau kita tidak perhatian gitu, ujung-ujungnya nanti kita yang akan kerepotan. Karena apa? Pada saat nanti evaluasi ternyata mereka tidak lulus, ya kita akan melaksanakan kegiatan selanjutnya. Yang nomor 8 nih, melaksanakan perbaikan, pengayaan. Kalau kita tidak intens menganalisis hasil, ya, tidak bisa mengidentifikasi mana siswa yang butuh perhatian yang lebih, ya ibaratnya ya, kita akan kerepotan di perbaikan. Karena akan anak itu lagi. Ujung-ujungnya kadang ya udahlah lulusin sesuai dengan standar seperti itu. Padahal kalau kita uji lagi anaknya juga nggak lulus. Ini harus diperhatikan. Karena kita harus menganalisis ini tidak sekedar ke siswanya ya, tapi kegiatan pembelajaran kita. Karena misal metode kita kurang tepat, atau anak itu tidak paham
karena materi kita terlalu banyak, kan bisa aja seperti itu. Atau mungkin tidak paham karena cara kita terlalu formal. Bisa aja loh seperti itu Pak di anak-anak SMA. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kalau materinya kebanyakan juga harus dipertimbangkan ya, karena tujuannya biasanya kan sedikit. Seperti contoh, waktu di pertemuan 2, saya menampilkan RPP dari SMA, SMK mana saya agak lupa ya waktu itu ya. Dia tujuannya cuma sedikit. Ya kalau tujuannya cuma sedikit ya materinya harusnya nggak terlalu banyak. Ya. Jadi harus disesuaikan. Selanjutnya melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawab ini khusus ya, khusus guru kelas. Kalau kalian dikasih tugas sebagai guru kelas di kelas tertentu ya, kalian harus merangkul nih karena ada bimbingan dan konseling, melihat anak-anak mana yang bermasalah, didekati, lalu biasanya kalau sudah seperti ini dari guru kelas dulu, dilihat, dievaluasi ya, setelah tahu nanti diarahkan ke konseling dengan konseling, guru yang konseling seperti itu. Karena bisa saja sebenarnya anak itu potensinya bagus, namun karena ada permasalahan di keluarga dan sebagainya, akhirnya di kelas juga bermasalah. Itu tugas-tugas guru kelas ya, untuk melakukan bimbingan dan konseling. Nanti dibantu oleh BK, misalnya seperti itu. Selanjutnya, tugas guru menjadi pengawas penilaian evaluasi terhadap proses pembelajaran di tingkat sekolah madrasah. Nah, kalau ini sudah tingkatannya sudah tinggi. Biasanya guru itu biasanya guru senior ya, itu ditugaskan mengawas. Kalau zaman dulu ya setahu saya itu adalah ngawas silang. Jadi guru A ngawas ujian nasional di kelas di sekolah B, ya. Guru B ngawas ujian sekolah A, seperti itu. Jadi pengawasan penilaian, dan juga ada misalnya terkait dengan penilaian dan evaluasi, guru itu ditugaskan bukan di sekolah ya, tetapi di dinas pendidikan yang tugasnya melakukan pengawasan dan penilaian di sekolah-sekolah. Ya. Misalnya membimbing guru pemula dengan program induksi. Nah ini sebenarnya saya ingin banget ngomong ke guru ya, guru-guru yang menjadi guru pendamping lapangan kalian gitu. Kalau misalnya pada saat kalian PKM. Berdasarkan voting, saya lupa apakah di kelas ini atau di kakak tingkat kalian ya, saya pernah voting siapa yang mau jadi guru, sedikit banget gitu ya. Sedikit banget yang mau jadi guru. Terus waktu saya ikut kampus mengajar sebagai dosen pendamping, saya voting, saya tanyain lagi kira-kira gimana jadi guru. Jawabannya meragukan. Artinya apa? Mereka tidak memastikan, saya pengen banget Pak jadi guru, enggak. Ya gitu Pak. Gitu. Artinya ragu untuk jadi guru. Saya tanya lagi, kira-kira gimana setelah jadi ini mau ikut kampus mengajar lagi enggak? Enggak. Berarti apa di situ terlihat banget mereka itu di situ dapat beban yang sangat berat mungkin ya. Bisa saja nanti pada saat kalian PKM itu bebannya berat, akhirnya kalian juga jangan jadi guru deh gitu. Seperti itu bisa aja. Harapan guru-guru senior itu memotivasi guru-guru muda supaya lebih tepatnya calon guru-guru penerusnya, karena kan tetap guru-guru senior itu butuh guru-guru muda sebagai penerus, dan ya tentu saja berkualitas supaya pendidikannya juga berkualitas. Ini selanjutnya membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi memang kalau sekarang biasanya di hari Sabtu ya khusus, atau di hari Jumat ya khusus kegiatan ekstrakurikuler ya. Kalau di sekolah-sekolah melaksanakan pengembangan diri, mengikuti tadi yang sudah saya jelaskan, PPG pengembangan diri, MGMP juga pengembangan diri, atau mungkin pelatihan pengembangan diri. Itu penting juga karena di PPG kalau mau punya sertifikasi guru, di PPG juga harus mengikuti pengembangan diri.
beberapa bulan sebelum menjadi sebelum menjadi mahasiswa PPG itu masuk penilaian. Ini melaksanakan publikasi ya, karena tadi kan melakukan penelitian ya tadi ya, melakukan penelitian publikasi, poinnya lebih besar. Membuat karya inovatif juga, misal buku dan sebagainya, itu juga poinnya tinggi. Ini melaksanakan, ini kaitannya dengan publikasi ya, biasanya kan ada call paper seperti itu atau dan sebagainya, itu presentasi ilmiah dari publikasi penelitian yang sudah dilakukan yang hasil luarannya publikasi ilmiah itu sendiri. Selanjutnya kita bicara tentang fungsi guru. Di fungsi guru ini terkandung di poin D dan E, pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen, serta poin A, B, C, pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah ini fungsi seorang guru. Itu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Nah ini, nomor 3 ini penting banget. Karena kalau nggak bermakna dan tidak menyenangkan, tidak ada kreativitas di situ, susah banget. Ini yang disampaikan tadi, kalau tidak menyenangkan materinya harus seperti apa. Ini guru gitu ya. Kalau dosen lebih cenderung lebih santai sebenarnya. Beban dosen itu menurut saya lebih ringan ya, walaupun ada penelitian dan pengabdian. Menurut saya lebih ringan karena apa? Yang diajar itu dewasa. Seperti kalian udah dewasa, sudah kesadaran belajarnya harusnya sudah muncul, sudah ada. Dan tanggung jawabnya juga sudah ada. Kalau saya sekadar silakan kalian presentasi lah, nanti silakan kerjakan ini, ya kalian bisa jalan sendiri. Beda dengan anak-anak SMA, kalau dikasih ini materi, silakan kerjakan tugasnya, nanti laporan ke bapak, bubar siswanya, tahu-tahu di kantin, seperti itu. Nah kalau nggak kreatif dan dinamis dan analogis, nanti boring juga di kegiatan pembelajarannya. Nah, untungnya kita ini cuma 2 SKS ya. Kalau kita 4 SKS, waduh, harus merombak lagi supaya terasa tidak lama kalau kita ngajar. Ya. Selanjutnya kita memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini berat. Guru itu tidak sekedar mendidik, tapi sebagai teladan. Karena dilihat banget ya kalau guru itu, kadang guru itu kalau di kampung-kampung itu ini guru ini sebagai teladan di masyarakat. Kalau misalnya ya di kampung itu ya, oh ini ada Pak dosen nih, yaudah nanti yang ceramah Jumatan Bapak aja. Karena anggapannya kita tuh teladan yang baik gitu ya. Nah maka kita harus menjaga nama baik, karena kita contoh selain di peserta didik juga di masyarakat, karena itu kita berkait juga menjaga nama baik lembaga, profesi dan sebagainya. Nah ini yang saya selalu tekankan ke mahasiswa kalau sudah ujian skripsi ya, tetap jaga nama baik ya, nama baik UNJ, jangan sampai nama baik UNJ coreng karena tindakan yang kurang baik seperti itu. Nah, ini ringkasan ya terkait dengan fungsi menurut perundang-undangan. Ada 5 poin yang diambil di sini, tapi bisa saja beberapa poin yang tidak saya ambil terkait dengan tugas dan fungsi seorang guru gitu ya. Nanti bisa dibaca lebih lengkap lagi berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan. Nah, boleh nanti dikembangkan, misal berdasarkan referensi siapa.
tugas seorang guru seperti apa, fungsi seorang guru seperti apa. Nah, peran dan fungsi guru. Ini ada beberapa aspek ya, ada isinya, prosesnya, dan strateginya. Guru itu nggak sekedar mengajar, tapi dia mendidik, dia membimbing, dan dia melatih. Kalau kita perhatikan ini tertuang loh di dalam undang-undang yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mengajar sudah jelas, gitu ya. Guru seperti kita didik. Apa yang perlu dididik? Yaitu moral dan kepribadian. Membimbing apa? Norma dan tata tertib, menjelaskan, ya, memberikan motivasi bahwa ya kalau kita misal kita lingkupnya lebih kecil lah di sekolah, memberikan motivasi, mengikuti tata tertib yang ada di sekolah seperti apa. Selanjutnya pada saat membimbing, nah di sini kita prosesnya menyampaikan bahan ajar, pengetahuan dan teknologi. Ini misal kita praktek gitu ya. Kita praktek, ya kita ngarahin, ini pakai ini dulu. Ini pakai seperti ini seperti caranya, langkah-langkahnya seperti ini. Kita membimbing dia sampai tuntas. Maka kita menggunakan strategi dan metode pembelajaran tentu saja yang sesuai, yang tepat dengan perbedaan siswa. Karena nanti di karakteristik siswa itu beda-beda banget ya. Kita harus membagikan supaya kita menentukan strateginya juga tepat. Ya kira-kira kalau tepat untuk si A, nyerempet ke si B, terus terusnya. Gitu. Ini mengajar seperti biasa. Untuk melatihnya, ini contoh keteladanan kepribadian. Strateginya bisa menggunakan keteladanan dan pembiasaan. Untuk membimbingnya, strateginya tentunya untuk memotivasi dan pembinaan dan sebagainya. Nah ini juga sebagai perbedaan sebenarnya antara mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Ini perbedaannya. Walaupun memang agak beda-beda tipis ya. Tapi ini fungsinya dan peran guru dari keempat ini. Jadi kita bisa sedikit ya memberi gambaran, oh mendidik itu seperti ini ya, membimbing itu seperti ini dan seterusnya. Nah ini, guru itu harus kreatif, profesional, menyenangkan, dan memposisikan diri sebagai berikut ini. Nah ini yang sulit ya sebagai seorang guru. Saya sendiri kesulitan misalnya menjadi seperti orang tua yang penuh kasih sayang gitu ya. Itu saya agak kesulitan karena memang sebenarnya belum terbiasa. Sebagai teman, tempat mengadu, biasanya kalau misalnya guru-guru muda itu lebih dekat gitu ya. Selanjutnya sebagai fasilitator, sudah pasti ya, memberikan sumbangan pemikiran pada orang tua. Nah ini bagi guru-guru siswa-siswa yang bermasalah, yang biasanya dipanggil ya orang tuanya, ada saran dan segala macam untuk anak-anaknya, kita juga tetap memberikan masukan ke situ, ke orang tua lebih tepatnya. Nah, memupuk rasa percaya diri, berani, dan bertanggung jawab. Membiasakan peserta didik untuk berhubungan atau bersilaturahmi dengan orang lain secara wajar. Jadi ini yang harus dibatasi saat kita menganggap mereka sebagai teman, ya tempat mengadu. Kadang mereka itu batasannya sudah tidak ada. Jadi pada saat berhubungan dengan orang lain, ya atau berhubungan dengan guru itu kayak teman sendiri gitu ya. Padahal kan harusnya ada batasan-batasannya. Tetap harus menghormati. Kadang saya kalau melihat anak-anak SMK yang pernah saya lihat waktu saya praktek itu kok kayaknya tidak menghormati banget gitu ya. Kalau saya pribadi, penilaian saya pribadi, mungkin guru yang bersangkutan nggak masalah, tapi saya pribadi ya, sebagai orang yang baru di situ, ya itu tidak tepat gitu ya. Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar, ya ini terkait dengan sosialisasi ya. Mengembangkan kreativitas dan menjadi pembantu ketika
Nah, mungkin itu tambahan saya ya, nggak usah terlalu banyak, nanti tambah panjang. Nah, itu sedikit tambahan saya terkait dengan tugas dan fungsi seorang guru yang saya ambil dari undang-undang. Ini bebas saja ya, sebenarnya itu dasar dari kita. Kalau misalnya kalian jadi seorang guru, dikembangkan lagi juga boleh, menggunakan sumber referensi yang lain juga boleh. Ini tambahan saja buat kelompok tadi supaya lebih banyak referensi yang kita gunakan, lebih banyak pemahaman yang kita dapat. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, saya nggak bisa on cam karena mungkin suara agak dikuatkan ya. Ya, Pak. Oke, sebelumnya mohon maaf ya Pak, saya nggak bisa on cam karena emang saya lagi kurang enak badan. Terus pertanyaannya sih simpel Pak, apakah sertifikasi guru menjamin peningkatan kualitas guru? Terima kasih Pak. Oke, apakah sertifikasi guru meningkatkan kualitas guru? Jawabannya tidak. Ya. Kenapa? Kenapa tidak? Itu saya mengacu pada hasil penelitian sebenarnya. Kalau guru sudah punya sertifikasi, itu apakah kualitasnya meningkat? Ternyata enggak. Itu hasil penelitian ya. Walaupun mungkin ada juga penelitian yang lain yang meningkat. Tapi itu acuan kita. Jadi apakah meningkat atau enggak, sebenarnya harus dilakukan penelitian. Yang pasti adalah pada saat sudah dapat sertifikasi guru, ya tingkat kesejahteraan guru itu meningkat, itu sudah pasti. Tetapi terkait dengan kualifikasi, kemampuan, nah itu yang dipertanyakan. Karena prosesnya pun di PPG itu bukan pure saya menilai kamu nggak lulus, sudah. Enggak. Masih sama dengan kalian. Kalau misalnya kalian kuliah dengan saya, di Hana ini nilainya sebenarnya sedikit lagi lulus gitu ya. Ya udahlah, nilai kasihan lah ibaratnya. Ya udah saya masukkan, saya tambahkan. Seperti itu. Di PPG juga seperti itu gitu ya. Ada proses seperti UKIN itu, ya udahlah nilai kasihan. Namun di UP-nya uji pengetahuan, karena itu yang mengadakan panitia pusat ya. Ya kalau nggak lulus ya nggak lulus. Itu seperti itu. Jadi memang kalau dibilang apakah meningkatkan kompetensi, jawaban saya tidak, karena itu yang saya lihat dari hasil penelitian. Yang saya baca ya, hasil penelitian yang saya baca. Walaupun mungkin ada juga penelitian yang lainnya. Jadi, tapi hasil yang saya ungkapkan sekalian itu bukan semua terus digeneralisir bahwa semua tidak meningkatkan kualitasnya, juga enggak juga. Karena sampel yang digunakan kan juga berbeda. Gitu. Ya Allah, kalau anakmu dipencet mati semua. Mati Pak. Alhamdulillah, gangguan iso. Mahasiswamu. Oke, mohon maaf ya. Tadi
apa namanya, ini si bocah mencet apa tiba-tiba hilang semua gitu ya. Ternyata masih nyambung ya. Jadi itu penelitian yang saya tahu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin penelitian, sampelnya itu kan nggak bisa menggeneralisir semuanya, hanya beberapa saja. Misal di sekolah A, saya teliti gitu ya. Ya mungkin di sekolah itu saja hasilnya tidak mempengaruhi. Tapi di sekolah lain ya bisa saja mempengaruhi. Karena memang tidak dipungkiri memang banyak kok guru-guru yang bagus. Tapi yang bisa kita ambil adalah bukan kita perdebatkan apakah itu meningkatkan kualitas atau enggak. Yang pasti dengan adanya itu kemakmuran, daya taraf hidup makmur guru itu semakin meningkat. Mungkin itu tadi siapa yang bertanya ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Rizky ya, makasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Zara Amelia. Saya izin bertanya tentang ini sih Pak, masalah guru. Apakah guru itu termasuk dalam jabatan fungsional tertentu atau memang fungsional secara umum aja? Terima kasih Pak. Oke. Terkait gini, kalau ini pandangan saya khawatir saya kurang tepat karena saya seorang dosen ya. Jadi kalau di dosen ya ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu terkait dengan golongan ya. Jadi kalau kita ngomongin jabatan fungsional kayak saya seperti ini. Saya itu asisten ahli jabatannya. Jabatan fungsional saya asisten ahli. Terus nanti di atas saya ada misal lektor. Di atasnya lagi ada lektor kepala. Di atasnya lagi ada guru besar. Itu kalau di dosen ya. Saya kalau di guru khawatirnya saya salah gitu. Tapi saya jelaskan mungkin sama. Saya rasa sama. Nah, terus jabatan fungsional itu menggambarkan apa sih? Jabatan fungsional ini menggambarkan terkait lamanya. Pertama lamanya yang bersangkutan itu sebagai dosen. Karena saya jabatan fungsional itu saya baru asisten ahli. Jadi saya memang baru. Saya kalau di UNJ baru 2018, 2019. Tapi saya mengajar jadi dosen sejak 2016 gitu ya. Nah ini beda juga kalau kita nyebrang. Ada juga dosen-dosen itu yang nggak ngurusin jabatan fungsional. Gitu. Nah terus kaitannya apa sih jabatan fungsional dengan dosen? Gitu ya. Jabatan fungsional dengan dosen itu nanti ada efek lainnya. Misal seperti tunjangan. Itu beda. Ya. Terus kalau dosen hibah penelitian, pengambilan itu beda. Terus berdasarkan gaji juga beda. Nah, kalau tugasnya memang sekarang itu guru, misal dosen ya, dosen itu bukan, kalau kita tahu kan tugas dosen tridharma perguruan tinggi ya. Mendidik, melakukan penelitian dan pengabdian itu tridharma perguruan tinggi. Ternyata setelah saya di UNJ itu nggak 3 itu loh. Kalau di kampus lain 3 itu poin penting. Kalau di UNJ ternyata ada poin keempat, administrasi atau kegiatan lain di luarnya itu yang sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Maka kalau cerita teman-teman waktu dulu ya, kuliah di negeri itu, mungkin kalian ngerasain lah sekarang karena kalian di negeri ya, ngerasain dosennya jarang masuk. Pertama kemungkinan kalau guru itu punya jabatan lain, kalau kayak seperti saya nih, kebetulan saya dikasih tugas tambahan di PPG, itu luar biasa kegiatannya kalau sudah mulai PPG. Kebetulan ini masih santai. Waktu kemana akhir tahun, saya itu hampir paling lama 12 hari full kegiatan, nggak bisa diganggu-gugat. Belum kegiatan di hari-hari belumnya. Nah itu kemungkinan. Yang pertama kalau misalnya dosen kalian jarang masuk, pertama kemungkinan dia itu ada tugas tambahan. Yang kedua kemungkinan ternyata dosen itu sibuk di luar. Ada juga loh dosen yang nggak punya tugas tambahan tapi sibuk di luar.
Misalnya dia itu jadi pembicara dan lain sebagainya, itu ada. Atau yang ketiga, memang dosen tuh yang malas mengajar. Kan ada sih, saya yakin kalian tahu lah, nggak perlu saya sebutkan siapa-siapa. Nah itu terkait dengan ini. Jadi ya mungkin mohon bukan mohon dimaklumi, mohon dievaluasi kenapa dosen itu jarang mengajar ya. Apakah memang ada tugas tambahan atau sibuk di luar atau memang enggak. Yang pasti kewajiban dosen mengajar. Artinya misal saya nggak bisa hari ini, ya udah kita ganti hari lain atau minggu depan, tetap terpenuhilah 16 kali tatap muka seperti itu. Jadi terkait dengan jabatan fungsional itu adalah terkait dengan sebenarnya bisa dibilang kualitas guru, kualitas dosen itu sendiri ya. Karena pada saat mengajukan jabatan fungsional harus melengkapi persyaratan. Misalnya penelitiannya sekian, sudah menjadi pembicara sekian, sudah melakukan publikasi sekian, sudah mengajar sekian. Artinya apa? Kalau sekian, kan karena jabatan fungsional semakin tinggi, guru besar itu, maka poin yang dibutuhkan semakin tinggi. Artinya apa? Kalau kita kaitkan, misalnya poinnya 400 nih, saya harus penelitian banyak, saya harus ngajar banyak, saya harus jadi pembicara banyak. Artinya kemampuan saya bagus dong, kan seperti itu. Kalau misalnya dosen nggak bisa memenuhi itu, berarti ya untuk yang bisa saja gitu ya, kualifikasinya kurang baik gitu ya. Bisa aja, tapi mungkin nggak semua. Mungkin di bidang jabatan fungsional itu kurang baik, tapi untuk pemahaman materi mungkin itu baik. Mungkin itu terkait jabatan fungsional ya. Untuk guru ya, tapi untuk dosen, tapi untuk guru mungkin hampir sama. Saya khawatir kalau saya salah jawab gitu ya. Ini saya ngalami aja sebagai seorang dosen. Mungkin itu, Zahra. Baik, terima kasih Pak Aditya. Oke, ada lagi? Oke, mungkin kita tutup saja untuk pertemuan kali ini di materi ketiga ya. Oke, mungkin untuk kelompok hari ini soal evaluasinya sudah diberikan belum, Lutfia, ke saya? Atau kelompoknya sudah disampaikan ke saya belum ya? Soal evaluasinya sudah di Google Classroom, Bapak. Oke. Tapi sudah saya ACC? Sudah, Pak. Oke, sudah. Kalau sudah saya koreksi, sudah saya ACC, silahkan silahkan dikerjakan. Nanti silahkan dikumpul di Google Classroom juga ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Harapan kita di pertemuan selanjutnya kualitas diskusi kita, kualitas materi kita semakin baik. Nggak cuma kelompok, saya pun seperti itu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.